Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menganalisis dan menyunting cerpen. Nah, yang pertama yaitu menganalisis isi cerpen. Yang kedua yaitu menganalisis tata bahasa. Dan yang ketiga yaitu menyunting cerpen yang ditulis. Nah, yang pertama yaitu menganalisis isi cerpen. Yang pertama ada struktur teks, yang kedua unsur intrinsik, yang ketiga yaitu unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu struktur teks cerpen. Nah, di sini terdapat 6 komponen. Yang pertama yaitu abstrak, yang intisari cerita yang akan dikembangkan atau aspek ini bersifat opsional, artinya boleh ada atau tidak. Yang kedua yaitu orientasi, yaitu mengenalkan arah, tempat, masalah, dan tokoh. Selanjutnya yang ketiga yaitu komplikasi, yaitu tahapan kerumitan akibat masalah yang muncul. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, ini merupakan contoh dari struktur cerpen, di mana terdapat 6 komponen di dalamnya, yaitu mulai dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, yang kedua yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam sebuah cerpen. Nah, unsur intrinsik terdapat tema, selanjutnya ada alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, serta amanat. Nah, untuk unsur intrinsik sendiri, di sini terdapat contoh tentang unsur intrinsik itu sendiri. Mulai dari tema, alur, kemudian ada latar. Latar di sini dibagi menjadi 2, yaitu latar tempat dan juga latar waktu. Nah, selanjutnya ada suasana. Suasana yang tidak menyenangkan atau yang mengagetkan, atau bisa juga menegangkan. Itu merupakan contoh-contoh suasana yang terdapat dalam sebuah cerpen. Nah, selanjutnya ada tokoh. Tokoh di sini bisa digambarkan sebagai aku atau seseorang atau tokoh-tokoh yang lain. Nah, selanjutnya ada penokohan. Penokohan ini bisa juga diartikan sebagai penggambaran seseorang atau penggambaran watak seseorang. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama, menggunakan kata ganti aku sebagai pelaku utamanya.
Nah, di sini untuk memberikan pandangan atau sudut pandang dari seseorang untuk menggambarkan suatu peristiwa. Nah, selanjutnya ada amanat. Amanat ini bisa kita gambarkan atau bisa diibaratkan sebagai sebuah pesan dari sebuah cerpen. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Nilai-nilai itu antara lain yaitu nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan nilai budaya. Nah, ini merupakan pengertian dari nilai-nilai yang terkandung dalam unsur ekstrinsik, mulai dari nilai agama, moral, nilai budaya, nilai sosial. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari unsur ekstrinsik. Nah, di sini terdapat latar belakang masyarakat yang kemudian terdapat dua unsur ekstrinsik, yaitu ideologi negara, kondisi sosial, dan yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari unsur ekstrinsik. Nah, di sini terdapat dua, yaitu terdapat tiga, yaitu biografi, kondisi psikologis, dan yang ketiga yaitu aliran sastra. Nah, ketiga hal ini merupakan unsur-unsur yang terdapat pada 4 unsur budaya atau 4 unsur yang terdapat pada unsur ekstrinsik yang kita bahas sebelumnya. Selanjutnya yaitu masih ada nilai-nilai dalam cerita. Yang pertama yaitu nilai moral. Nah, ini juga merupakan contoh dari nilai-nilai yang terdapat dalam unsur ekstrinsik. Yang kedua yaitu menganalisis bahasa cerpen. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang baku dan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dapat diketahui tidak adanya kata lo, gue di dalam cerita tersebut karena menggunakan kata dia, aku, yang memang kata yang baku. Bahasa dalam cerpen memiliki peran ganda. Bahasa yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai gagasan pengarang, namun juga sebagai penyampai perasaan. Selanjutnya yaitu menyunting cerpen. Yang pertama yaitu bentuk tulisannya singkat, padat, dan tidak
dan lebih pendek daripada novel. Yang kedua yaitu tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal atau sarinya saja. Yang ketiga yaitu habis dibaca sekali duduk dan hanya mengisahkan sesuatu yang berarti bagi pelakunya saja. Selanjutnya, tokoh-tokoh dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Selanjutnya, penggunaan kata-katanya sangat ekonomis dan mudah dikenali masyarakat. Selanjutnya yaitu sanggup meninggalkan kesan mendalam dan mampu meninggalkan efek pada perasaan pembaca.